diri, kami beraksi membangun generasi negeri, mendidik pelajar Pancasila, beriman, berakhlak mulia, melakukan aksi nyata demi bangsa Indonesia. Baik, Bu Agung, selamat malam ya. Selamat malam Bu Yeni. Nah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Astungkara sehat-sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat di dalam mengikuti kegiatan berproses di pendidikan ini, Bu ya. Di sini kita dapat waktu kurang lebih 15 menit Bu Agung ya. Sesuai dengan WA Ibu kemarin, Ibu sempat WA saya, ada yang ingin disampaikan dengan saya. Jadi sekarang mungkin bisa sudah disampaikan apa yang akan Ibu ceritakan. Silahkan. Bu, jadi saya perlu bantuan Ibu. Bagaimana caranya agar saya itu bisa meningkatkan performa layanan BK yang saya berikan pada murid-murid di sekolah. Bagaimana Ibu tahu bahwa di sekolah saya, mungkin di sekolah lain juga secara umum, guru BK itu tidak ada jam khusus untuk masuk kelas dalam memberikan pelayanan secara klasikal, sehingga pengalaman yang sudah layanan saya fokuskan untuk di layanan individu dan kelompok. Itu pun dilakukan dalam waktu yang terbatas karena anak-anak biasanya menggunakan jam istirahatnya untuk mendapatkan layanan BK, dan jam istirahat itu hanya 10-15 menit. Kadang-kadang saya juga kasihan karena mengambil waktu istirahat mereka cepet-cepetan seperti itu. Rekan-rekan di sekolah juga guru-guru yang lain tahunya kan bahwa guru itu adalah mengajar di kelas gitu. Ketika guru BK itu tidak mengajar ke kelas, kami itu fokus di ruangan untuk melakukan layanan individu maupun kelompok. Ada sih selentingan pendapat bahwa enak ya jadi guru BK, santai, tidak masuk kelas gitu, seperti itu. Jadi itu Bu, saya perlu bantuan Ibu gimana caranya agar saya bisa meningkatkan performa layanan saya, agar ya anak-anak itu mendapat pelayanan, teman-teman yang lain juga pahamlah bahwa kami di BK juga bekerja, seperti itu. Iya, jadi dapat saya simak dari apa yang Bu Agung tadi sampaikan ya tentang pelayanan BK di sekolah Ibu ya, di SMA. Oh, nggih, SMA. Dapat saya gambarkan tidak dapat jam khususnya di kelas. Nah, jadi sudah seperti tadi Ibu katakan kalau Ibu itu memberikan layanan di saat jam-jam istirahat. Dengan pengalaman Ibu ataupun kegiatan Ibu seperti itu, kira-kira agar pelayanan BK bisa berjalan semaksimal mungkin apa yang bisa Ibu lakukan? Jadi selain menggunakan jam waktu istirahat. Biasanya saya jemput bola Ibu. Kami di BK itu ada program sama sih seperti guru mapel yang lain. Kami punya perangkat, kami punya program. Jadi saya memaksimalkan itu. Saya mewajibkan satu orang siswa itu dalam satu semester harus pernah mengikuti layanan BK, satu kali individu, satu kali kelompok. Ya, nah bagus Bu. Untuk ke arah yang lebih baik lagi ya, misalnya kiat-kiat apa atau harapan Ibu itu untuk kedepannya dalam pelayanan BK ini, apa sih yang bisa dilakukan agar lebih maksimal, lebih progresnya lebih meningkat seperti itu? Yang bisa saya lakukan adalah sosialisasi programnya Ibu. Sosialisasi mungkin saya bisa memaksimalkan peran WA group karena di sekolah saya itu saya megang kelas 11, ada 8 kelas. Masing-masing kelas itu saya punya WA group, mungkin saya bisa memaksimalkan itu, mensosialisasikan program apa saja yang ada di BK sehingga mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di layanan BK untuk mereka manfaatkan. Itu yang
pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa memaksimalkan peran mading, ada papan mading khusus BK. Jadi program-program kegiatan BK mungkin bisa saya maksimalkan. Hal-hal misalnya saya buatkan poster, mungkin misalnya saya bisa buatkan mading khusus terkait dengan layanan BK apa saja yang kalau saya tidak bisa ke kelas, saya bisa memanfaatkan itu. Atau mungkin saya bisa buatkan ya semacam sarana digital lah. Sekarang era digital, mungkin saya bisa manfaatkan itu dengan rekaman-rekaman audio. Mungkin saya bisa membuat poster yang bisa saya share misalnya di grup itu. Kemudian bisa juga saya buatkan video-video pendek atau video-video motivasi yang saya temukan di IG yang banyak bertebaran, itu bisa saya share ke anak-anak untuk didiskusikan bersama, Ibu. Itu mungkin kepada murid-murid saya. Kemudian untuk menyasar guru-guru seperti tadi ada tanggapan BK itu santai tidak bekerja, mungkin saya bisa lebih mensosialisasikan ketika rapat-rapat seperti itu, Bu. Mungkin yang bisa saya siasati. Iya, bagus sekali Bu Agung. Jadi dapat saya simak bahwa Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan performa layanan BK ya Ibu ya. Kemudian adapun usaha ataupun kiat-kiat yang akan Ibu lakukan seperti itu. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang BK, layanan BK ini, karena Ibu kekurangan waktu atau tidak mendapat jam khusus di kelas untuk mengajar di kelas memberikan layanan BK tersebut, Ibu. Nah, sehingga menghindari selentingan tadi bahwa guru BK itu seorang guru BK walaupun tanpa jam di kelas tetap juga melaksanakan tupoksinya sebagai guru melalui media ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu Bu Agung ya. Betul, Bu. Nah, iya, bagus sekali. Kemudian dari apa yang tadi sudah kita diskusikan, kira-kira Bu Agung mau melaksanakan rencana Ibu tadi mulai kapan, Bu? Kalau rencana sih, kalau sosialisasi bisa dari besok, walaupun anak-anak masih dalam suasana penilaian akhir semester, karena itu media sosialisasinya bisa melalui WA group. Mulai besok sih bisa, Bu, saya laksanakan untuk sosialisasinya. Kemudian untuk pembuatan media-media seperti poster, kemudian video, sosialisasi kepada guru-guru ketika rapat itu mungkin yang memerlukan waktu dalam pembuatan dan penyampaian solusinya. Jadi sekitar kalau rapat mungkin karena tiap bulan ada rapat, bisa karena untuk media itu karena sekarang sudah di akhir semester, mungkin di masa-masa libur itu saya bisa membuat media-media seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Agung. Jadi di sini Ibu selain sudah merencanakan kegiatan apa yang akan Ibu terapkan, dan juga Ibu sudah memanage waktu dan memanfaatkan waktu libur sebagai persiapannya, kemudian penerapan kegiatan atau rencana Ibu, dan tentunya juga Ibu akan tetap memantau atau dari situ kira-kira dari percakapan tadi ya, dari awal kurang lebih sudah 15 menit ya hampir, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan tadi? Awalnya saya itu masih bingung sih sebenarnya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan performa kerja saya. Tapi setelah tadi Ibu Yeni memberikan saya pertanyaan-pertanyaan pemantik, jadi ide-ide saya itu keluar, Bu Yeni. Hal-hal yang selama ini belum maksimal saya lakukan, setelah Bu Yani bertanya, saya jadi ingat, oh ya, bagian ini bisa saya maksimalkan. Kemudian hal-hal yang belum saya lakukan bisa saya coba lakukan di rentang waktu yang seperti yang saya rencanakan tadi. Bagus sekali, Bu. Nah, banyak pemahaman, banyak sharing. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Perasaan saya merasa lega. Seperti saya sampaikan tadi, banyak ide-ide baru yang saya dapatkan setelah kita berbincang-bincang. Jadi ide-ide ini mungkin kemarin ada di saya, tapi tidak terpikirkan bahwa itu bisa dilakukan gitu. Setelah dengan Ibu, jadi oh ya,
bisa kok saya melakukan ini. Iya. Nah, jadi Ibu sudah memahami apa yang akan dilakukan, kemudian apa juga yang perlu ditindaklanjuti dari rencana yang sudah akan dilakukan seperti itu ya, seperti memonitoringnya, memantau keberhasilannya, kan begitu Bu Agung ya, sesuai dengan kurun waktu yang sudah Ibu tentukan. Mungkin minggu depan atau beberapa minggu ke depan ya, kalau Ibu sudah siap, mungkin kita akan berdiskusi lagi tentang bagaimana perkembangan dari penerapan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan. Bersediakah Ibu lagi nanti berdiskusi? Siap Bu Yeni, bersedia. Nanti saya hubungi Bu Yeni kalau Ya, sudah waktunya. oke. Terima kasih Bu Agung. Jadi karena waktu sudah hampir habis. Inilah